Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Andri Gustian Saludi, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025 angkatan 13 kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai rekan-rekan kerja saya yang ada di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuasulu terkait dengan penerapan core values ASN berakhlak. Bagaimana keseruannya? Oke, ikuti saya. Rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu senior saya di kantor ini. Kali ini saya akan mewawancara tentang role model berakhlak atau core values ASN. Di depan saya sudah ada Bang Rahmat. Bang Rahmat, bisa perkenalkan diri, Bang? Ya, nama saya Abang Rahmat Solihin. Saya berasal dari bidang koordinasi perencanaan dan kerjasama. Jabatan saya di bidang sebagai penata layanan operasional. Oke, Bang. Saya mau bertanya yang pertama tentang berorientasi pelayanan, Bang. Bisa ceritakan contoh nyata penerapan nilai berorientasi pelayanan dalam melayani masyarakat, Bang? Ya, saya berusaha melayani dengan ramah, cepat, dan jelas. Meskipun pertanyaan itu berulang kali, intinya bagaimanapun kita sebagai pelayanan masyarakat bisa membantu dan tidak mempersulit apa yang ditanyakan oleh masyarakat. Oh iya, oke. Yang pasti kita tidak mempersulit ya, Bang. Ya, Oke, pasti. selanjutnya pertanyaan berkaitan dengan nilai harmonis dan loyal, Bang. Yang pertama, harmonis. Abang bisa jelaskan adakah pengalaman Abang terkait dengan nilai harmonis dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada, Bang? Ya, untuk nilai harmonis ya kita sebagai pekerja yang bermasing-masing di bidang ini kan beragam-ragam. Yang pasti kita saling peduli dan menghargai perbedaan dalam lingkungan kerja. Apa yang bisa kita bantu sebagai teman ya kita bantu. Selanjutnya berkaitan dengan nilai loyal, Bang. Apakah Abang sudah menerapkan nilai loyal ini, Bang, dalam pekerjaan Abang? Alhamdulillah selama saya bekerja saya selalu loyal terhadap apa yang pimpinan perintahkan, meskipun itu terasa sulit bagi saya sebenarnya. Ya, saya berusaha apa yang dia inginkan ya saya turuti dan saya kerjakan sebisa saya bisa kerjakan, itu saja. Oke. Yang pentingnya kita harus tetap menuruti pimpinan, ya, Bang. Itu ya intinya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan nilai adaptif, Bang. Kita tahu kan perubahan itu selalu bergerak maju, Bang. Nah, bagaimana Abang dalam menunjukkan sikap adaptif itu bila ada masalah-masalah yang Abang hadapi? Apakah Abang menyerah atau terus berusaha, Bang? Ya, awalnya sih terasa sulit ya bagi kita untuk berusaha, tapi kita sebagai itu harus tetap berusaha untuk belajar sehingga apa yang terasa sulit ya lama-lama kelamaan ya mungkin bisa lebih mudah. Oke, Bang Rahmat, ini pertanyaan terakhir yang akan saya tanyakan ke Abang. Bagaimana saran Abang supaya saya sebagai ASN muda dapat secara konsisten menerapkan core values berakhlak di dalam lingkungan kerja saya? Baiklah, untuk saudara Reja, saran saya sebagai senior dan rekan kerja Reja harus disiplin, masuk tepat waktu, melaksanakan perintah sesuai arahan dan aturan yang ada. Insya Allah kedepannya Reja akan bisa bekerja dengan baik. Baiklah, terima kasih. Oke, baik, Bang, itu saja yang bisa saya tanyakan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan jawaban yang telah Abang berikan kepada saya. Oke, baik rekan-rekan, saya selanjutnya akan mewawancarai salah satu rekan kerja kami yang juga terbilang senior di sini, yaitu Bang Lian. Oke, Bang, pertama-tama bisa memperkenalkan diri, Bang? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Victorianus Rian Juniardi, di Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuasulu. Saya ditempatkan di sekretariat. Untuk jabatan, saya menempati jabatan ahli pertama Pranata Komputer. Oke, Bang. Kita langsung lanjut ke pertanyaan ya, Bang. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan, apa arti penting penerapan core values berakhlak dalam pekerjaan sehari-hari Abang sebagai seorang ASN? Oke, baik. Terkait core value berakhlak dalam pekerjaan sehari-hari sebagai ASN, menurut saya secara pribadi untuk core value berakhlak itu adalah pedoman perilaku seorang ASN yang harus dijalankan di dalam pekerjaan agar pekerjaan itu lebih terarah, profesional, dan masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan. Oke, Bang. Pertanyaan selanjutnya saya akan bertanya tentang nilai akuntabel dan kompeten, Bang. Bagaimana penerapan nilai akuntabel dan kompeten yang terlihat dari keseharian Abang dalam bekerja? Oke, untuk pertanyaan ini ada dua poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama untuk akuntabel. Poin akuntabel untuk yang saya terapkan di pekerjaan saya sehari-hari adalah selalu membuat laporan pekerjaan yang jelas
dan bisa dipertanggungjawabkan dengan atasan. Sedangkan untuk poin yang kompeten, saya usahakan dengan terus belajar, ikut pelatihan, dan tidak ragu bertanya akan hal-hal yang belum saya pahami dengan atasan atau bahkan dengan rekan-rekan di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Oke. Selanjutnya saya akan bertanya tentang kolaboratif, Bang. Apakah ada contoh pengalaman kerja kolaboratif lintas OPD yang sukses yang pernah Abang lakukan? Oke. Untuk pengalaman kerja kolaboratif lintas OPD, selama saya bekerja di Badan Pengelola Perbatasan ada beberapa. Yang pertama itu adalah kolaboratif dengan Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan penyusunan rencana aksi yang akan diusulkan ke BNPB RI di Jakarta. Kemudian untuk sekretariat, kolaboratifnya melakukan koordinasi ke Badan Keuangan Daerah melalui bidang aset terkait pengelolaan barang milik daerah atau BMD yang terdata di Badan Pengelola Perbatasan, baik itu pengelolaan secara perencanaan maupun perawatan. Mungkin itu. Oke, Bang. Terakhir, Bang. Bagaimana saran Abang sebagai ASN yang sudah senior kepada saya ini supaya bisa menerapkan core values berakhlak dengan baik? Oke, sebagai rekan sesama ASN di Badan Pengelola Perbatasan kepada Saudara Reja, saya berpesan untuk selalu melakukan pekerjaan secara disiplin, kemudian melakukan yang berdasarkan tanggung jawab, patuh kepada atasan, dan terakhir yang paling penting adalah melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita sebagai ASN tentu ada aturan, itu yang harus kita pahami. Oke, baik Bang, terima kasih atas waktunya Bang. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Rekan semuanya, itulah tadi wawancara saya terhadap rekan-rekan kerja saya yang ada di kantor. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.